qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita semua mengatakan Rabb kita adalah Allah, tempat kita bergantung adalah Allah, keyakinan kita yang kita sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah lah kita berserahkan diri kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Summastaqamu, kita beristiqomah dengan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan turunkan pengawasannya, Allah akan turunkan penjagaannya, Allah akan turunkan malaikat-malaikatnya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, dengan memberikan dorongan doa, semangat, motivasi kepada kita semua. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, janganlah was-was, janganlah bersedih hati. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka Allah akan berikan kabar gembira kepada kita semua yang sudah bisa beristiqomah dengan amalan-amalan kita, dengan ilmu-ilmu kita, dengan keikhlasan-keikhlasan kita. Yang tadi disampaikan Ibu, kata-kata bijak, berilmu, beramal, dan ikhlas. Ya itu. Jannatil lati kuntum tu'adun, yaitu surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Surga di dunia, surga di akhirat. Perjalanan kita masih jauh Bapak Ibu. Yang kalau kita akan merenung bahwa perjalanan kita mulai dari alam ruh, kemudian alam kandungan, kemudian alam dunia, kita baru berada di fase ketiga Bapak Ibu. Ketika di alam ruh, kita semua dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijanji setia oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum. Kita semua menjawab, qalu bala anta syahidna. Siapa Rabb kalian? Maka kita menjawab, qalu rabbunallah, engkaulah Rabbku, engkaulah Tuhanku, engkaulah penciptaku, engkaulah tempat bergantungku. Pengakuan secara jujur fitrah kita, yang kemudian Allah tiupkan ruh dalam kandungan ibu. Tadi dalam Mares ada bahwa kitalah ibu-ibu. Dalam Mares Asia tadi ada, yaitu surga di telapak kaki ibu. Lihat telapak kaki ibu, lihat surga. Adanya cuma kapal Bu. Masya Allah. Ini dunia ini, dana dunia ini tidak lama, hanya sementara. Kalau kita umur kita mengacu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak kurang dan tidak lebih dari antara 60 sampai 80 tahun, 70 tahun. Masya Allah. Sekarang umur kita sudah berapa Pak Bu? Ya, sudah lebih dari 50 tahun. Ya, sudah maghrib. Ya, bukan maghrib. Sudah asar ya. Sudah asar. Sebentar lagi maghrib. Matahari akan tenggelam. Siapa yang menggantikan? Generasi-generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, duriah kita yang akan meneruskannya. Masya Allah. Terus silih berganti, yang pada akhirnya kita akan menjadi penghuni alam barzah, di mana alam barzah itu masih ada hubungannya dengan alam dunia. Ya, masih ada hubungannya dengan alam dunia, karena belum berakhirnya dunia,
belum terjadinya kiamat, maka kita akan mengalami nanti, yaitu namanya yaumul qiyamah, hari kiamat. Itu wallahu alam berapa tahun lamanya kedahsyatan hari kiamat kita tidak ada yang tahu. Ya, kita tahunya hanya dari keterangan-keterangan Al-Quran dan hadis. Yang kemudian Bapak Ibu, kita akan mengalami yang namanya Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Yaumul Mahsyar. Dikumpulkan di sana. Kemudian kita akan insya Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat. Kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran yang kita baca setiap hari. Masya Allah. Karena ada dua syafaat, syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sebab dengan membaca Al-Quran engkau akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Tidak cukup kita membaca, tapi mengerti apa yang ada di dalamnya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, walaupun kita belum bisa sempurna, tapi berusaha. Mastata'tum, sekemampuan kita semua, sekemampuan kamu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika di Yaumul Mahsyar kita nanti akan menerima buku catatan amal perbuatan kita, baik dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri. Insya Allah Bapak Ibu, kita semua akan mendapatkan menerima dengan tangan kanan, yang berarti kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita akan dimizan, ditimbang. Yaumul mizan, ditimbang amal perbuatan kita. Setelah itu kita masih dalam proses yang lebih panjang lagi, Shiratal Mustaqim, dan penghujungnya adalah surga dan neraka. Khalidina fiha abadan. Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan betapa masih jauhnya perjalanan kita. Tapi perjalanan yang jauh itu apabila kita mengerti dan mengetahui dan sadar diri, penentuannya adalah ya di dunia ini. Kita yang saat ini duduk insya Allah mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, yang saat ini duduk diawali dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sebagai penentu perjalanan kita, bekal kita melaksanakan perjalanan yang jauh, yang kalau kita sebenarnya diberikan perlambang-perlambang, nanti kita urutkan kembali kita Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kalau berbicara tentang halal bihalal Bapak Ibu, kira-kira apa yang kita bicarakan? Kalau penjenengan mendengar sebuah nama legendaris, Muhammad Ali, apa Pak yang kita bicarakan? Tinju. Ibu apa Pak? Iya, soalnya Ibu sering ditinju sama bapak-bapak. Ya. Kalau berbicara tentang Susi Susanti, badminton, ya. Nah ini tahu Pak. Nah, ini. Kalau Sintang yang sepak bola. Alhamdulillah tadi malam menang Bu. Menang Bu. Pagi ya. Ya tadi pagi. Berapa Bu? 10-11. Ah hebat ya. Ternyata bisa memasukkan gol 11 ya. Kalau niku pun alarm nih mboten sida melek. Masya Allah, saya ngantuk. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau berbicara halal bihalal, kira-kira bicara apa Bu? Saling memaafkan. Memaafkan, betul. Bicara, kalau memaafkan berarti ada salah nggak Bu? Ada. Salah ya. Kemarin saya ngisi halal bihalal Bu, kalau bicara halal bihalal tentang apa Bu?
makan-makan Pak. Betul. Makan-makan alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu ingkang tasih monggo dikersakaken. Mboten napa-napa. Kula matur panjenengan yang ngersakaken dahar monggo nggih. Nggih, sing penting mboten sak kertas-kertase. Nah, ini. Bapak Ibu yang saya hormati Pak, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa al-insan mahalul khata wal nisyan. Manusia itu adalah tempat lupa dan salah. Maka ketika kita bersalah kepada Allah, berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita langsung matur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, dengan bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita berbuat salah akan sesama, tidak cukup hanya dengan beristighfar, tapi harus meminta maaf kepada yang kita dolimi, yang kita perbuat salah. Nah ini, maka untuk menyingkat waktu, kalau kita datang satu persatu mungkin membutuhkan waktu, maka diadakan halal bihalal. Nah ini, walaupun memang halal bihalal tidak ada dalilnya Bapak Ibu, ya, tidak ada dalilnya. Tapi kita tahu bahwa halal bihalal ini menjalin ukhuwah. Nah inilah yang didasarkan kepada dalilnya tentang ukhuwah, persatuan dan kesatuan. Bapak Ibu yang saya hormati, halal bihalal kita bicara salah. Kira-kira dalam keluarga itu yang banyak salah itu bapak atau ibu? Ibu-ibu jawab bapak, Pak. Bu, Pak, banyak yang salah ibu apa bapak, Pak? Oh, bapak ibu. Ibu yang banyak, bapak yang nanggung. Kalau sudah berbuat salah, tapi biasanya Pak, biasanya yang sering ngomel siapa Pak? Aduh, masya Allah. Ya, bapak, ibu, ini biasanya bapak anteng nih ya. Alhamdulillah, ibu-ibu ya anteng ya, alhamdulillah. Kalau Aisyah, kalau Muhammadiyah, saya percaya semuanya baik. Allahumma amin. Insya Allah tidak ada di dalam rumah tangga kita yang sampai ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah soleh salihah, baiti jannati, surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah di dalam hati kita. Ciptakan kebahagiaan, ciptakan surga itu sendiri dari diri kita, ibda binafsi, yang kemudian kita tuangkan dalam kehidupan berumah tangga dengan sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku. Walaupun rumah kita mungkin tipe RSSSSSS, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah sekali. Nah ini, tetapi kalau hati kita lapang, hati kita luas, hati kita pemaaf, hati kita syukur, hati kita sabar, insya Allah kehidupan kita akan mutmainnah. Apa Ibu? Mutmainnah, tenang, tentram, damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, insya Allah kita dirangkaikan di kehidupan dunia ini dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu, surga di dunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah masjid. Itulah taman surga. Tempat-tempat majelis taklim seperti ini, inilah taman surga. Yang kalau kita mau mendatangi, yang kalau kita berada di dalamnya, di dalam masjid, di tempat-tempat majelis, insya Allah kita tenang,
kita damai lali utang. Nah, ini gitu. Pohon utang itu masih usah dipikir gitu. Yang penting disaur. Betul nih Pak Bu? Nah ini Masya Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika ajal kita datang, maka kita akan kembali kepada keharibaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan husnul khatimah. Yang nanti kita akan